7 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk membeli produk asuransi. Nah, apa aja sih? Yuk kita bahas langsung di video kali ini. Nah, sebelum kamu beli produk asuransi apapun, kamu harus tahu yang pertama nih, perusahaannya. Jadi, siapa perusahaan yang menaungi atau yang mengeluarkan produk asuransi itu? Apakah perusahaannya sudah lama berdiri? Apakah banyak mendapatkan penghargaan ya? Kalau untuk perusahaan asuransi itu banyak mendapatkan mungkin Infobank Award atau mungkin penghargaan-penghargaan yang lain. Kita harus cek nih apakah perusahaan yang kita akan beli produknya banyak mendapatkan penghargaan. Dan juga terlihat nih kinerja perusahaannya bagus atau enggak. Itu kita bisa cek semuanya di internet. Dari majalah Infovesta atau majalah Infobank Award atau mungkin dari website perusahaan itu sendiri ya. Biasa dia akan mencantumkan perusahaan ini sudah banyak mendapatkan penghargaan dari mana aja. Kalau tidak pernah mendapatkan penghargaan atau baru berdiri, nah itu kita perlu hati-hati. Oke, yang kedua itu adalah kita harus tahu betul-betul apa yang didapat dari program itu. Jadi kamu harus tahu nih, manfaat apa aja atau keuntungan apa aja yang didapatkan oleh customer atau nasabah dari produk asuransi yang kamu mau beli. Nah, yang ketiga, kamu harus tahu betul-betul nih apa yang dijamin. Jadi sebelum kamu membeli suatu produk asuransi, kamu harus tanya benar-benar tuh ke agennya, ya kan? Biasanya kan produk asuransi ditawarkan oleh seorang agen. Kamu harus benar-benar tanya detail ke agennya. Jangan pakai rasa, aduh sungkan, gak enak, malu-malu. Jangan ya. Karena kamu membeli sesuatu yang akan kamu pakai atau kamu bayar ya seumur hidup kamu nih. Jadi harus tanya betul-betul detail. Jadi kamu tanya, apa aja yang dijamin oleh produk asuransi ini. Contoh misalnya kamu beli produk asuransi jiwa. Nah, itu biasanya tidak mengcover kalau kamu sakit atau kecelakaan, hanya mengcover kalau kamu meninggal dunia. Namanya juga asuransi jiwa, ya kan? Jadi kamu harus betul-betul pastikan asuransi apa yang kamu beli. Nah, dan manfaatnya apa aja. Kemudian kamu harus juga cek apa yang dijamin dan apa yang nggak dijamin. Dan juga ada kondisi-kondisi apa nih? Misalnya kalau kamu gagal bayar, otomatis polis lapse atau mati. Nah itu kamu harus tahu benar-benar ya. Jangan pakai sungkan-sungkan kalau kamu mau beli produk asuransi. Tanya aja. Dan pasti agen itu akan menjawab. Karena memang tugasnya mereka untuk menjelaskan dan menemukan produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Oke? Nah kita lanjut yang ketiga. Itu adalah yang keempat ya berarti ya. Yang keempat, kita harus paham betul-betul biaya-biaya apa aja yang dibebankan kepada customer. Nah, jadi kamu sebagai customer atau sebagai nasabah, kamu harus tahu nih biaya-biaya apa aja yang akan dipotong dari uang premi kamu nih. Jadi kamu nggak kaget, nanti kok uang saya bayar segini tapi kok yang masuk nggak segini ya kan? Karena ada kepotong biaya-biaya pasti. Ada namanya biaya akuisisi biasanya. Sama ada namanya biaya asuransi, biaya admin, dan lain-lain. Itu harus benar-benar kamu tahu ya. Karena nggak mungkin nggak ada biaya. Semua pasti ada biayanya ya. Nah kemudian yang kelima, kamu harus tahu betul berapa lama jangka kamu bayar. Karena asuransi itu macam-macam ya. Ada yang bayarnya tahunan, ada yang bayarnya jangka waktu 5 tahun, jangka waktu 10 tahun, atau seumur hidup. Nah, jadi jangan sampai salah nih. Setiap produk investasi punya cara bayarnya masing-masing. Jadi kamu harus tahu. Nah, kemudian yang keenam, kamu harus tahu gimana cara bayar premi. Nah, tadi itu kan jangka waktunya ya, yang kelima. Yang keenam, cara bayar preminya. Nah, paling aman jangan pernah titip premi atau titip bayar lewat agent atau orang yang ngajak kamu. Ya, mau orang itu sebaik apa, sepercaya apapun kamu sama dia, ya lebih baik kamu langsung setorkan ke perusahaan tempat kamu membeli produk asuransi itu. Biasanya untuk setiap produk asuransi, dia pasti akan memberikan nomor rekening virtual account untuk kita langsung bayar premi kita, ya disebutnya premi, ke rekening virtual account atas nama kita sendiri. Jadi
paling aman jangan pernah titip-titip ke agent atau mungkin ke sponsor atau mungkin ke leader atau mungkin orang yang membantu kamu daftar ya. Lebih aman kamu langsung bayar aja sendiri. Nah, yang terakhir yang ketujuh, ini kamu harus tahu bagaimana cara klaimnya. Nah, ini penting banget nih. Kamu harus tahu gimana cara klaim. Jadi kamu harus tanya dulu semuanya tuntas ke agentnya. Nah, emang sih tugasnya agent itu kan pasti membantu kita dari pendaftaran sampai seterusnya kita klaim dan lain-lain ya kan. Tapi namanya manusia kita kan nggak tahu ya, siapa tahu agent kita udah meninggal dunia duluan, atau mungkin agent kita udah nggak kerja di perusahaan itu ya kan. Setidaknya minimal kita tahu nih gimana cara klaimnya. Nah, jadi sebelum kamu membeli produk asuransi, kamu harus tanya tuh sama agentnya. Kalau saya mau klaim gimana? Nah, kalau saya mau klaim sebelum waktunya gimana nih? Apakah bisa? Apakah ada denda? Ya kan? Dan klaimnya itu berapa lama? Prosesnya seperti apa? Kita harus tanya detail. Jadi buat kamu yang mau beli produk asuransi apapun ya, jangan malu buat tanya ke agentnya. Tanya aja yang detail. Karena ini berhubungan dengan uang yang kamu bayar ya kan? Karena kan uang yang kita bayar juga bukan uang yang sedikit nih. Nah, jadi lebih baik kita tanya detail. Nah, itu 7 hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu beli produk asuransi. Semoga bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu aku untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Bye-bye.